Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa datang dan hadir ke majelis ilmu, senantiasa meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam menuntut ilmu, di dalam mendalami agama, di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga dengan sebab itu mudah-mudahan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita akan mulai pembahasan kitab yang baru setelah kita menyelesaikan kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Muhasabah. Kitab yang akan kita kaji mulai malam hari ini masih berkaitan dengan a'malul qulub, itu amal-amal hati. Silsilatu a'malil qulub, itu seri pembahasan amal-amal hati. Dan kita juga telah membaca beberapa kitab yang termasuk kepada a'malul qulub ini. Ya, ada amal-amal hati yang buruk dan ada amal-amal hati yang baik. Jadi karena amal-amal hati ini mencakup kepada dua ya. Ada amal-amal hati yang baik, ada amal-amal hati yang buruk. Dan kita telah membaca beberapa kitab yang berkaitan dengannya. Yang berkaitan dengan amal-amal hati yang baik, kita telah membaca misalnya pembahasan tentang khauf, tentang rasa takut kepada Allah. Kita juga telah membaca pembahasan tentang mahabbah, ya, tentang cinta kepada Allah. Termasuk yang sebelumnya itu juga tentang muhasabah, tentang tafakkur, kita juga pernah membaca. Kemudian juga berkaitan dengan amal-amal hati yang buruk, kita pernah membaca diantaranya tentang ghaflah, ya,
tentang penyakit lalai. Nah, kitab yang akan kita baca pada malam hari ini berkaitan dengan di antara amal-amal hati yang buruk. Amal-amal hati yang buruk yang harus kita waspadai, yaitu tentang at-taraf. Taraf ini mungkin asing ya dalam telinga kita, kalimat ini. Nah, itu at-taraf. Nah, nanti taraf akan kita baca ya, apa maksudnya, apa hakikatnya. Kita juga akan membaca nanti ayat-ayat yang menyebutkan tentang kata ini. Tapi kita langsung saja kita baca mulai dari muqaddimah di halaman kelima bagi yang sudah ada kitabnya. Penulis mengatakan muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna tarafa da'un udhalun. Sesungguhnya taraf adalah penyakit yang berbahaya. Wa maradun muhlikun, penyakit yang mematikan. Idza stashra fi ummatin, jika taraf ini masuk ke dalam sebuah umat, ya, jika sifat atau penyakit taraf ini sudah masuk ke dalam sebuah umat, dhahaba bi azmiha, maka penyakit ini akan menghilangkan semangat atau tekad umat tersebut. Wa awrathaha tabatu'an wa khumulan wa kaslan wa da'atan, dan akan menjadikan, mewariskan kepada umat tersebut tabatu'an, yaitu sikap lambat, khumul, ya, itu sifat malas, kurang semangat, ya, bermalas-malasan. Nah, jadi sifat taraf ini kalau merasuki suatu umat, ya, umat itu terpengaruh dengannya, terjangkit olehnya, maka akan menjadikan umat itu menjadi umat yang malas, umat yang lemah, umat yang tidak punya semangat, umat yang tidak punya tekad dalam kebaikan. Wa 'allaqaha bil hayati dunya wa habbabaha ilaiha, dan penyakit taraf ini akan menjadikan umat tersebut terikat dengan kehidupan dunia, terikat dengan kehidupan dunia, bergantung dengan kehidupan dunia. Penyakit itu akan menjadikan umat tersebut menjadi umat yang cinta kepada dunia, cinta kepada dunia. Wa tarafu inil tasaqa bi syakhsin, dan sifat taraf jika dia melekat pada diri seseorang, hatta sara yusafu bihi, sehingga orang tersebut disifati dengan sifat taraf, ya, sehingga sifat itu menjadi karakter, menjadi tabiat. Kana dzalika idzanan bi dha'fihi wa i'laman bi wahnihi wa dalilan ala tarahi sya'nihi wa adami dhabtihi amrohu. Maka orang tersebut akan menjadi orang yang lemah, orang yang
tidak berdaya. Sifat itu akan menunjukkan kepada kemunduran seseorang dan tidak adanya kedisiplinan di dalam urusan-urusannya. Intinya bahwa sifat taraf ini sifat yang berbahaya. Jika ia ada dalam diri seseorang menjadi sifat, menjadi karakter, ya, maka sifat itu akan melemahkannya dan akan membuat urusan-urusannya itu menjadi hancur, menjadi berantakan. Wa annahu athara ladzaidal hayah 'alal jiddi wal ijtihad. Dan ya, bahwasannya sifat taraf ini akan menjadikan seseorang itu lebih mementingkan kelezatan-kelezatan hidup atas kesungguhan dan keseriusan di dalam melakukan kebaikan. Wa ma khuturati hadzal marad wa kathrati adrarihi kana la budda lana an nad'a aydina ala hadzal jarh wa nuhawila mu'alajatahu. Nah, karena berbahayanya penyakit ini, karena banyaknya bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit ini, maka kita harus untuk meletakkan tangan-tangan kita kepada luka atau penyakit ini dan kita berusaha untuk menyembuhkannya. Fama haqiqatu taraf, maka apa hakikat dari taraf? Wa ma masawi'uhu, apa keburukan-keburukannya? Wa kaifa nu'aliju mujtama'atina allati istashrafiha hadzal da', dan bagaimana kita mengobati masyarakat-masyarakat kita yang telah terjangkit penyakit ini, yang telah merasuk kepada mereka penyakit-penyakit ini. Wa fi hadzal kitab, dan dalam kitab ini, ahbabana an nujibaha ala hadhihi tasaulat, kita ingin untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Wa ashkuru kullaman sahama fi i'dadi hadhihi al-madati wa ikhrajiha bis suratil mardiyah. Dan tidak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada setiap yang berkontribusi untuk menyiapkan materi ini dan mencetak kitab ini dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk yang baik. Allahumma saddid khatana wa aslih niyatina wa a'malana wa waffiqna lil khairi wal huda. Ya Allah, bimbinglah langkah-langkah kami, perbaikilah niat-niat kami dan amal-amal kami, dan berikanlah taufik kepada kami kepada setiap kebaikan dan petunjuk. Nah, itu muqaddimah ya. Itu muqaddimah. Baik, kemudian kita baca di halaman ke-7 ta'rifut taraf. Nah, ini pengertian taraf. Jadi taraf itu apa? Nah, penulis mengatakan at-tarafu fil lughah. Taraf secara bahasa. At-tarafu, taraf ya, atau ada haknya ini mungkin salah ini. Nah, jadi at-taraf, taraf itu apa? At-tawassu' fin ni'mah. Tawassu' fin ni'mah. Tawassu' itu apa? Meluaskan. Ya, dari wassa, tawassa, ayat tawassau itu artinya adalah memperluas sesuatu, atau bisa juga artinya adalah berlebih-lebihan di dalam meluaskan sesuatu, fin ni'mati, dalam perkara nikmat. Jadi berlebih-lebihan di dalam apa? Kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan. Ya. Nah, kalau bahasa kita sering juga diistilahkan dengan hedonisme gitu ya. Hedon. Ya, sifat hedon ya, atau hedonisme. Itu apa? Jadi orang yang suka mementingkan ya kesenangan-kesenangan aja gitu. Jadi hidupnya itu
Ya senang-senang saja, itu hedon namanya kan. Betul Pak? Ya, borjuis. Ya, betul. Nah, hedonisme nanti ada juga sifat-sifatnya itu yang konsumtif gitu ya. Nah, begitu-begitulah. Nah, itu yang dimaksud dengan tarof. Nah, kalau di terjemah Quran itu biasanya diterjemahkannya bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Ya. Yuqal atrofa fulan fahuwa mutrif. Atrofa. Jadi fiilnya itu atrofa yutrifu. Fa'ilnya, pelakunya itu disebut mutrif. Itu orang yang berlebih-lebihan dalam kesenangan-kesenangan dunia, orang yang lebih mementingkan kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan dunia, atau orang yang suka bermegah-megahan di dalam urusan-urusan dunia, bermewah-mewahan dalam urusan dunia. Nah, itu yang disebut dengan tarof. Ya. Nah, ayat-ayat yang menyebutkan kata tarof ini cukup banyak sebetulnya dalam Al-Quran. Kata tarof ini, ya, disebutkan diantara dalam surat Al-Mu'minun ayat 33. Wa atrofnahum fil hayatid dunya. Allah mengatakan, dan kami berikan kepada mereka, ya, kami luaskan untuk mereka kenikmatan-kenikmatan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Kemudian juga ada dalam surat Hud ayat 116, wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Dan mengikuti yang dimaksud di sini adalah dan mementingkan orang-orang yang zalim itu kepada kenikmatan-kenikmatan dunia yang telah diberikan kepada mereka. Wa kanu mujrimin, dan mereka termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi di antara ciri orang-orang zalim itu, mereka itu ya hidupnya itu lebih mementingkan kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang diberikan kepada mereka. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi. Nah, sini juga disebutkan kata tarof, ya, utrifu fihi. Di surat Al-Anbiya juga ada, surat Al-Anbiya ayat 13, Allah mengatakan warji'u ila ma utriftum. Nah, nanti ayat-ayat ini penjelasannya akan juga disebutkan ya dalam pembahasan dalam kitab ini. Warji'u, dan kembalilah kamu kepada kenikmatan-kenikmatan dunia yang telah diberikan kepada kalian. Begitu juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 64, Allah mengatakan akhadna mutrafihim, kami timpakan azab, kami siksa mutrafihim, orang-orang yang bermegah-megahan di antara mereka. Nah, ini mutraf, ya, disebutkan juga kata tarof. Wahum al-mausufun biqaulihi subhana. Nah, mereka ini mutrifun ini yang disifati dengan sifat tarof ini, dan mereka mutrifun ini adalah orang-orang yang disifati dengan firman Allah Ta'ala, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Ini juga sama ya, ini semakna juga. Walaupun tidak disebutkan kata tarof di sini, tapi ya apa yang disebutkan dalam ayat ini juga yang dimaksud dalam penyebutan di dalam ayat yang lain dari orang-orang yang mutrifun tadi ya. Adapun manusia apabila Robnya mengujinya dengan cara memuliakannya dan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Di sini katakan wa na'amahu, dan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya. Ya. Nah ini wa na'amahu, diberikannya nikmat yang banyak. Ini juga termasuk diantara makna tarof tadi. Wa yutlaqu ala makna tarof alfadzun ukhra minha at-tana'um wat tarafuh ar-rafahiyah. Begitu juga digunakan
atas makna taraf itu lafaz-lafaz yang lain, diantaranya tana'um, tarafuh, rafahiyah. Ini juga sama, intinya sama. Tana'um artinya apa? Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, kemudian sibuk dengannya dan mementingkannya. Tarafuh, rafahiyah juga sama. Dalam bahasa Arab itu tarafuh atau rafahiyah itu keadaan ketika seorang itu dimanjakan, dilenakkan dengan apa? Kenikmatan dunia. Rafahiyah itu juga artinya bisa kesejahteraan ya. Hubungannya dengan apa? Kesenangan dunia. Nah, taib itu taraf secara apa? Bahasa. Kemudian at-tarafu fil istilah. Taraf secara istilah. Nah, ini pengertian definisi taraf secara istilah. Huwa, ia adalah mujawazatu haddil i'tidal bi ni'mah, yaitu melampaui batas i'tidal, pertengahan, bi ni'matin dengan kenikmatan, wal iktsaru minan ni'amil jalibati lirrafahiyah, dan memperbanyak kenikmatan-kenikmatan atau kesenangan-kesenangan yang mendatangkan kepada ar-rafahiyah, ya, mendatangkan kepada kesejahteraan yang melalaikan, gitu ya, yang melalaikan. Nah, jadi taraf ini memiliki hubungan dengan nikmat, memiliki hubungan dengan kenikmatan-kenikmatan. Oleh karena itu nanti di antara yang akan dibahas di dalam kitab ini terkait dengan sifat taraf ini adalah bagaimana kita seharusnya memandang dan menyikapi kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita. Ya, bagaimana sikap kita, bagaimana cara pandang kita terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada ya, atau yang kita miliki. Nah, sikap berlebihan terhadap kenikmatan-kenikmatan dan memperbanyak ya kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan dunia yang mengakibatkan kita kemudian terlena, ya, mengakibatkan kita itu dimanjakan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia itulah apa? Taraf. Ya, fal mutrifun idan, maka orang-orang mutrifun humul ladina abtarat humun ni'matu wasa'atul aish. Maka orang-orang yang mutrifun, ya, memiliki sifat taraf itu, mereka adalah orang-orang yang telah apa? Abtarat humun ni'mah, yang telah dijadikan sombong dan dijadikan melampaui batas oleh nikmat dan keluasan hidup. Jadi mutrifun itu adalah orang-orang yang disebabkan karena kenikmatan dan keluasan hidupnya itu mereka apa? Sombong dan mereka melampaui batas. Ya, abtarat itu artinya artinya menjadikan sombong dan menjadikan seorang melampaui batas. Nah, jadi orang-orang yang mutrifun sekali lagi adalah orang-orang yang sombong, melampaui batas disebabkan karena kenikmatan dan keluasan hidup yang dimilikinya. Wa harasu ala ziyadati minal maladzati wal mulhiyat. Dan mereka mutrifun itu adalah orang-orang yang selalu berambisi kepada terus menambah kelezatan-kelezatan dunia, menambah kesenangan-kesenangan yang melalaikan. Wasa'au ila bulughil ghayah, dan mereka berusaha untuk terus sampai kepada puncak min anwa'i taraf, dari berbagai macam sifat taraf, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, minal ma'akil, dari makanan-makanan, wal masyarib, minuman-minuman, wal masakin, tempat tinggal, wal marokib, ya, dan juga kendaraan. Orang-orang yang terjangkit penyakit taraf itu, mereka itu punya ambisi yang sangat besar kepada kenikmatan-kenikmatan dunia dan kesenangan-kesenangan dunia, ya. Di antaranya adalah hal-hal yang disebutkan ini. Dalam masalah makanan, mereka itu sangat berlebih-lebihan, gitu ya. Dalam masalah minuman juga, ya,
dalam masalah tempat tinggal, bermegah-megahan gitu ya. Begitu juga dalam masalah kendaraan. Ya, kendaraan. Nah, ini adalah definisi dari tarof dan mutrifun, itu orang-orang yang terjangkit penyakit tarof. Baik, kemudian yang berikutnya penulis mengatakan dhammut tarof fil Qur'anil Karim. Celaan sifat tarof kepada sifat tarof di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi sifat ini adalah sifat yang dicela di dalam Al-Quran, sifat yang diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita ya tidak terkena penyakit ini, karena penyakit ini seperti yang tadi disebutkan dalam muqaddimah sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya ya. Dan di zaman sekarang sifat tarof ini semakin menjadi-jadi sebetulnya. Kalau kita perhatikan, banyak manusia terjangkit penyakit tarof ya. Nah, karena penyakit ini akan semakin meningkat dan banyak orang terjangkit olehnya ketika diluaskan kepada manusia dunia, kepada mereka. Ketika diluaskan dunia, dimudahkan sumber-sumber rizki ya, jalan-jalan kenikmatan dan kesenangan itu dimudahkan, maka semakin banyak manusia yang terjangkit penyakit ini. Nah, zammallahu ta'ala at-taraf fil Qur'anil Karim fi iddati mawadhi'. Allah Subhanahu wa taala telah mencela sifat taraf ini dalam Al-Qur'anul Karim dalam beberapa tempat, dalam beberapa ayat. Minha di antaranya awalan yang pertama at-taraf min sifati zalimin wal kafirin. Taraf disebutkan sebagai salah satu sifat dari sifat orang-orang zalim, sifat orang-orang kafir. Ya. Sifat orang-orang zalim dan sifat orang-orang kafir. Qala Allahu azza wa jalla fi wasfil kufar. Allah azza wa jalla berfirman ketika mensifati orang-orang kafir, ayat yang tadi ya, surat Hud ayat 116. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Dan telah mengikuti atau mementingkan orang-orang zalim itu kepada kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan yang telah diberikan kepada mereka. Wa kanu mujrimin, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, innallaha ta'ala akhbara, sesungguhnya Allah ta'ala telah mengabarkan. Ya, dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari tentang ayat ini, Ibnu Jarir mengatakan sesungguhnya Allah telah mengabarkan annalladzina zalamu anfusahum, bahwasanya orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka sendiri, min kulli ummatin salafat, dari setiap umat yang telah lalu, fakafaru billah, kemudian mereka kufur kepada Allah, ittaba'u ma unziru fihi min ladzatid dunya, mereka itu senantiasa atau suka mementingkan perkara yang telah diberikan kepada mereka dari kelezatan-kelezatan dunia. Ya, jadi ini yang mereka selalu ikuti, ini yang selalu mereka cari, ini yang selalu mereka perhatikan. Itu kelezatan-kelezatan dunia. Fastakbaru an amrillah, sehingga mereka menyombongkan diri dari perintah Allah. Watajabbaru wasaddu an sabilillah, kemudian mereka tajabbaru, mereka jumawa, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annal mutrif fi kalamil Arab, dan hal itu karena mutrif dalam bahasa Arab huwal muna'am alladzi qad ghudhiya bil ladzat. Ya, jadi mutrif itu adalah orang yang diberi nikmat, yang telah diberikan berbagai macam kelezatan-kelezatan dunia. Nah, ini yang pertama, penyebutan tarof
dan celaan terhadap sifat taraf di dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya tsaniyan, yang kedua at-taraf sababun li'adabil akhirah. At-taraf sababun li'adabil akhirah. Taraf merupakan sebab kepada azab akhirat. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawata fasawfa yalqauna ghayya. Surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim, kemudian datang setelah mereka khalfun, suatu generasi, adha'us sholata, yang mereka suka melalaikan sholat, meninggalkan sholat, wattaba'us syahawat, dan mereka memperturut syahwat, memperturut hawa nafsu. Ya, memperturut syahwat, termasuk syahwat di sini syahwat kepada kesenangan-kesenangan dan kelezatan-kelezatan dunia. Ya, ini celaan kepada orang-orang atau satu generasi yang mereka apa? Menyia-nyiakan sholat dan suka memperturut syahwat, keinginan-keinginan kepada kesenangan-kesenangan dunia, mementingkan syahwat kepada kenikmatan-kenikmatan dunia semata. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan mendapatkan azab, ya, mendapatkan azab, mendapatkan hukuman. Nah, qala Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, wallahi demi Allah, inni la ajidu sifatal munafiqina fi kitabillahi azza wa jal. Demi Allah, sesungguhnya benar-benar aku mendapati sifat orang-orang munafik itu di dalam kitabullahi azza wa jal. Apa katanya sifat orang-orang munafik itu? Syarrabina lil qahawat, mereka suka minum qahawat. Apa qahawat? Kopi. Nah, bukan ya. Qahawat itu adalah khomer. Nah, ini juga termasuk di antara perubahan makna, ya. Perubahan makna untuk satu lafadz, ya. Jadi kadang-kadang ada perkembangan dalam bahasa Arab itu untuk satu lafadz. Jadi qahwah, kalau sekarang qahwah itu artinya apa? Kopi, ya. Tapi dulu penggunaan qahwah itu adalah untuk khomer. Nah, jadi jangan salah mengartikan. Di sini disebutkan qahwah, aduh, kopi, kumaha itu tukang kopi, gitu kan? Sifat munafik jadinya, gitu kan? Nah, kalau salah menerjemahkan akhirnya, ya kan, tukang ngopi itu sifat munafik, ya kan? Dan kalau tidak salah ada itu poster itu dulu di media sosial pernah tersebar, salah menerjemahkan. Qahwah diterjemahkan sebagai kopi, sehingga salah, ya kan, celaan kepada orang yang tukang ngopi, gitu kan. Padahal qahwah itu dulu itu adalah khomer, ya, artinya adalah khomer. Nah, syarrabina lil qahawat, ya, suka minum-minum khomer, bersenang-senang kan dengan kenikmat. Tarrokina lis sholawat, suka meninggalkan sholat. La'abina bil ka'abat, ya, suka main ka'abat. Ka'abat itu yal'abuna bihajarin nird, main dadu, ya, suka main dadu, ya, dadu nggak boleh, ya. Raqadina anil atamat, ya, mereka suka tidur meninggalkan atamat. Atamat maksudnya di bawah ada, ya. Nah, di sini di bawah ada tuh yashrabun al khomro, yang tadi itu. Jadi mereka yang suka minum khomer. Kemudian raqadina anil atamat, mereka suka tidur meninggalkan sholat isya dan sholat fajar, ya. Mufritina fil ghadawat, berlebih-lebihan dalam makanan-makanan. Tarrokina lil jumu'at, meninggalkan sholat-sholat Jumat. Nah, ini ya sifat orang-orang munafik yang ini dikatakan, ya, disaksikan mungkin, ya, oleh Ka'ab al-Ahbar yang ada dalam Al-Quran itu, ya, ini
Ya. Dan yang dimaksud adalah tsumma tala hadhil ayah, kemudian Ka'ab al-Ahbar membaca ayat ini, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalat wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Maka datang setelah mereka suatu generasi yang suka meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Ya, mengikuti syahwat itu apa? Itu tadi, ya, selalu bersenang-senang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, gitu ya, dengan kelalaian-kelalaian, diantaranya yang disebut. Taib. Kemudian salisan. Ini walaupun di sini ayat ini ya tidak disebutkan kata tarof secara lafadznya, tapi disebutkan secara makna, ya, secara makna. Karena tarof itu juga semakna dengan ittiba'u syahawat, ya, masuk ke dalam keumuman ittiba'u syahawat, mengikuti syahwat. Hadisan yang ketiga, at-taraf sababun lil halak fid dunya. Yang ketiga disebutkan dalam Al-Qur'an celaan kepada taraf ini, bahwa taraf adalah sebab kebinasaan di dunia. Nah, ayat yang tadi ya, surat Al-Anbiya tadi juga disebutkan. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Dan berapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Kanat zalimatan, yang negeri itu adalah negeri yang zalim, maksudnya penduduknya, ya, penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin, kemudian kami datangkan setelah mereka kaum yang lain. Ya, Allah mengatakan di sini tentang bahwasanya banyak ya negeri itu dibinasakan oleh Allah, diturunkan azab ya kepada mereka disebabkan karena penduduknya orang-orang yang zalim. Falamma ahassu ba'sana, kemudian ketika mereka merasakan siksa kami, jadi ketika siksa itu atau azab itu didatangkan kepada mereka, idahum minha yarkudun, tiba-tiba mereka itu lari menjauh dari azab tersebut. La tarkudu warji'u, kemudian dikatakan kepada mereka, hei, jangan kamu lari, warji'u ila ma utriftum fihi, kembalilah kamu kepada kemewahan-kemewahan dan kesenangan-kesenangan dunia yang telah diberikan kepada kalian. Nah, di sini dikatakan ila ma utriftum fihi wa masakinukum, kembali kalian kepada rumah-rumah kalian, la'allakum tus'alun, ya, supaya kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini maksudnya adalah jadi disebutkan dalam sebagian tafsir itu adalah ketika mereka akan mendapatkan azab, ketika azab itu datang kepada mereka, maka mereka itu berlarian, ya, kemudian para malaikat memanggil mereka kemana gitu, jadi dalam rangka mengolok-olok mereka, gitu ya, jangan lari, kembali kepada kesenangan-kesenangan dunia kalian, kembali kalian kepada rumah-rumah kalian, gitu ya. Itu dalam rangka mengolok-olok mereka, gitu ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi hada tahakkumun bihim. Ya, ini adalah tadi ya, mengolok-olok kepada mereka. Mengolok-olok kepada mereka. Ka'annahu qila lahum, seakan-akan dikatakan kepada mereka, la tarkudu haribina min nuzulil adab, jangan kamu lari ketika turunnya azab, warji'u ila ma kuntum fihi minan ni'mah wasurur wal ma'isyah wal masakini thayyibah. Ya, dan kembalilah kamu, pulanglah kamu kepada kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan dan tempat tinggal yang baik yang kalian miliki, gitu ya. Nah, ini warji'u ila ma utriftum
fihi, disebutkan kata taraf juga di sini, dan ini disebutkan dalam konteks ketika mereka yang suka ya bermegah-megahan dalam dunia, mementingkan kesenangan-kesenangan dunia itu, didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, kemudian yang berikutnya rabi'an, yang keempat, at-tarafu sababun lihalakil ghair. Bisa? Oh, udah bisa ya. Tapi mungkin kita bukan dulu. Nah, materi kita mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.